nanti yang nanti di sana itu kayak mendapat bidadari itu, kalau laki-laki kan dapat bidadari Romo gitu kan. Kalau yang wanita itu dapat apa gitu loh Romo. Oh, nggak tahu. Nggih. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasaja, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita kedatangan tamu, anggota kita yang dari Bojonegoro, dipimpin oleh Bapak Pilih Indro Tanoyo. Dan kita akan mencoba membahas tentang sesuatu yang saat ini ramai dibicarakan orang, karena ada yang menjual mengkafling surga, ya. Ada yang bicara tentang bidadari. Nah, kita akan mencoba membahas dengan tema jangan tipu bangsa ini dengan surga, neraka, dan bidadari. Tetapi karena organisasi kita merupakan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang dalam ranah agama tertentu. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita garis bawahi, para pemirsa nanti bisa menyimak video kita yang berjudul Surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Karena memang surga itu bahasa Jawa kuno, neraka itu juga bahasa Jawa kuno, dan bidadari juga bahasa Jawa kuno. Sehingga tema kita, jangan tipu bangsa ini dengan surga, neraka, dan bidadari. Sementara di dalam ajaran Dayoh itu tidak ada disebut kata surga, neraka, ataupun bidadari. Entah itu yang di dalam ajaran Dayoh yang yang Mahayu maupun yang Mino sama saja. Tidak di dalam kitab sucinya tidak disebutkan kata surga, neraka, dan bidadari. Nah, ini kita bincang-bincang sehingga yang hadir ini tidak harus bertanya, tetapi memberikan tanggapan juga boleh, bertanya juga boleh. Ini siapa dulu yang memulai, atau Pak Pilih Indro Tanoyo sebagai pimpinan rombongan dari Bojonegoro, silakan. Rahayu. Rahayu. Terima kasih waktu yang diberikan Romo Sutrimo. Tema kita pada malam hari ini sangat menarik, karena saya terutama dan generasi seangkatan saya, di bawah-bawah saya, selama ini selalu berani melakukan sesuatu itu karena ada janji yang membuat kita itu bersemangat hidup. Wah, dapat bidadari. Itu kan ning donya wis pacaran ora tau kena ya toh. Akhirnya dengan cekokan-cekokan seperti itu yang melupakan jati diri kita, sehingga bidadari itu menjadi kata Romo Wahyu itu nasi yang dibubur, jadi bubur, menghalusinasi itu ya. Akhirnya setiap tidur, setiap malam membayangkan. Di dalam kekosongan bayangan-bayangan itu Romo, sehingga banyak seangkatan saya atau generasi di bawah saya ini tersisipi atau ditumpangi oleh hal-hal yang dia berani melakukan sesuatu tidak dalam konteks
memayu ayuning bawono, Nggih. tapi justru meruntuhkan dirinya sendiri, juga bangunan-bangunannya karena janji Nggih. janji yang banyak itu. Nggih. Ada yang 27, 72 itu baru bidadarinya, belum hartanya. Nggih. Padahal sesuatu yang indrawi harus kita nikmati dengan sesuatu yang indrawi. Nggih. Yang tidak indrawi kan tentunya tidak dengan indrawi. Pertanyaan saya, Nggih. apakah itu dapat dibukti? Nggih. Nggih. Apakah dapat dibuktikan sehingga banyak yang sudah terjadi, mereka meninggal, janjinya melihat surga. Yeah. Itu kan versi dari satu sisi, sedangkan kita sebagai orang Jawa ini hanya mendengar ceritanya. Yeah. Katanya ya ada. Yeah. Lagi yang kedua tentang bidadari tadi sudah, terus mati. Kalau mati itu harus nunggu dulu dibangkitkan. Yeah. Ndak enak yang sudah mati di zaman tahun Mbah Isa umpamanya, atau Mbah leluhur yang dulu lah, tahun sebelum Masehi umpamanya. Terus sampai hidup sekarang, terus tiba-tiba besok umpamanya kiamat Romo. Yeah. Besok terus kiamat. Terus yang mati itu gugat, bahwa aku kiamat zaman tahun nopo, iki lagi pirandino kiamat kok dhewe wis melok tangi kok penak men sedilu. Gitu. Itu gimana Romo itu? Mohon ya keterangannya Romo. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pilih Indrotanoyo. Yang lainnya monggo. Yang mana monggo? Pak Mulyani atau Pak Adi Utomo atau sinten Pak Yitno. Mau tanya monggo. Belum. Yang muda monggo. Belum. Nah, Mas Anton? Menurut Jawa, surga dan neraka apa itu menunjukkan sebuah tempat atau alam? Nggih. Mohon penjelasannya, Romo. Nggih, terima kasih Mas Anton nggih. Ke Pak Pilih Indrotanoyo. Apakah janji-janji Fata Morgana tadi bisa dibuktikan? Tentunya sebenarnya pertanyaan itu lebih tepatnya bukan ke kita, tapi ke mereka. Ke mereka Romo. Iya. Kenapa ke sini? Tanya ke mereka yang menjanjikan gitu loh. Sementara Jawa kan tidak pernah menjanjikan itu, ya. Walaupun mereka pun sebenarnya menipu dengan cara meminjam milik kita. Nah, saya katakan menipu karena mereka kan sebenarnya nggak punya. Mereka menjanjikan tentang bidadari tadi yang disampaikan Pak Pilih Indrotanoyo. Ini kan menipu, mereka nggak punya kok. Mereka nggak punya bidadari. Di dalam ajaran mereka kan tidak pernah ada kata bidadari. Ibaratnya kan gini, saya ngiming-ngimingi Pak Pilih Indrotanoyo mau saya kasih pesawat. Loh, saya nggak punya pesawat kok. Mereka menjanjikan tentang bidadari, tapi mereka nggak punya bidadari. Di dalam kitab suci ajaran mereka tidak ada menyebut bidadari. Kalau ada yang ngeyel suruh tunjukkan aja ya, ayat berapa yang bicara bidadari. Di sisi lain, ya karena mereka nggak punya, tentunya tidak mungkin akan terbukti janjinya. Wong dia menipu, nggak ada apa, wong dia nggak punya gitu loh. Nah, kenapa kok kita berani mengatakan mereka nggak punya? Karena memang di dalam kitab sucinya, di dalam ajarannya memang tidak disebut kata bidadari. Bidadari ini adalah dari bahasa Jawa kuno, bukan dari bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Kita juga merasa sangat prihatin, kita merasa ya jengkel ya. Kenapa? Karena milik kita yang sebenarnya bermakna sebuah keanggunan. Bidadari ini kan gambaran wanita yang anggun, merbawani, yang cantik, yang santun ya, merupakan sekelas dewa. Dewa itu juga bahasa Jawa kuno, artinya sinar, dari kata dep, sesuatu yang anggun. Ya. Mereka ambil, mereka pinjam kata bidadari ini, tetapi mereka plesetkan dengan perspektif mereka. Yang digambarkan sosok yang bernuansa seksual dan sensual. Ini kan pelecehan sebenarnya.
mereka melecehkan budaya kita, mereka melecehkan ajaran leluhur kita. Bidadari yang sebenarnya gambaran sekelas dewa yang merbawani, cantik, berwibawa, santun, ya, anggun. Tapi mereka pinjem kata itu, tetapi memakai perspektif mereka dengan nuansa seksual dan sensual. Ini pelecehan. Pertanyaannya, kita sebagai pewaris ajaran leluhur Nusantara, kok diam saja ajaran leluhur kita dilecehkan oleh mereka? Kenapa kita tidak melakukan perlawanan? Ya minimal dengan cara kita seperti ini, memberikan pencerahan, kan perlawanan kita. Di dalam ajaran mereka itu tidak pernah ada kata bidadari. Adanya adalah istilahnya itu adalah kawaibah atau al-kawaib, yang artinya wanita berdada besar. Ajaran mereka, ya mohon maaf, memandang wanita itu dari sisi seksual dan sensual. Kawaibah atau al-kawaib, yang berarti wanita berdada besar dengan nuansa seksual dan sensual. Ini kan pelecehan buat kita sebenarnya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya Pak Pilih Indro Tanoyo, bisakah itu dibuktikan? Sebenarnya pertanyaan tadi lebih pas pada mereka, karena mereka yang menjanjikan dengan cara menyalahgunakan, menipu gitu loh. Sehingga pertanyaannya Pak Pilih Indro Tanoyo sudah pas dengan tema kita, jangan tipu bangsa ini dengan surga, neraka, dan bidadari. Kalau pertanyaannya dari Mas Anton, surga ini sebenarnya apakah tempat ataukah alam? Surga surga juga bahasa Jawa kuno. Di dalam ajaran Dayoh juga tidak disebut kata surga. Tidak ada disebut kata surga. Surga juga dari bahasa Jawa kuno. Artinya surga adalah papan kasampurnan. Merupakan suatu loka. Loka itu bisa diartikan papan, bisa diartikan alam, atau bisa diartikan situasi dan kondisi. Loka. Tempat atau papan kasampurnan. Di sana tempat yang merupakan kesempurnaan. Kesempurnaan itu tentunya ya tanpa nafsu. Sehingga ketika dalam ajaran Serat Makutoromo diceritakan bagaimana Prabu Gunawan Wibisono merupakan murid kinasih dari Sang Rama Wijaya. Ketika Gunawan Wibisono ini mau masuk surga, ini tidak bisa. Padahal kalau umpamanya dikatakan dermawan, loh Prabu Gunawan Wibisono itu dermawan. Dia seorang raja, dia banyak berbuat baik, dia banyak dono weweh. Dia juga pejuang kebenaran. Bagaimana Gunawan Wibisono ini tega mengkhianati kakaknya untuk membela Sri Rama. Karena membela kebenaran. Dia melakukan kebenaran, dia membela kebenaran. Dia juga banyak berderma, dono weweh. Perilakunya juga baik. Tapi ketika dia mau masuk surga, tidak serta-merta dia bisa masuk surga. Gunawan baru bisa masuk surga ketika dia mampu menyempurnakan 4 saudaranya, 4 saudara ragawi dan 4 saudara spiritual. 4 saudara ragawi yaitu tanah, air, api, dan udara yang merupakan elemen dalam raga manusia. Dan dia juga harus mampu menyempurnakan 4 saudara spirit, ya, jiwa, yaitu Lodro, Angkoro, Soekardo, dan Nimpuno. Ini 4 nafsunya harus disempurnakan dulu. Kalau kita tidak mampu menyempurnakan 4 saudara kita tadi, kita tidak bisa masuk surga.
Sementara saat ini banyak sekali di antara kita, ya bangsa ini mereka untuk menyempurnakan 4 saudara ragawi aja tidak pernah. Sehingga mereka akhirnya menjadi kemelekatan terhadap ragawinya. Seperti yang diceritakan oleh Pak Pilih Indrotanoyo tadi. Dia dikubur, ketika meninggal dikubur. Ya, akhirnya katanya masih menunggu di situ sambil menunggu waktu yang ditentukan. Kan ini kemelekatan. Ragawinya kan tidak disempurnakan. Kemelekatan di situ. Menunggu sampai kapan? Ini pun juga sesuatu yang sangat mustahil. Kenapa? Karena secara hukum alam akan selalu memperbarui diri. Jadi yang dinamakan akan ada kerusakan besar-besaran itu sangat tidak mungkin, karena alam selalu memperbarui diri. Itulah bumi ini secara sains dan teknologi bisa diteliti, bisa ditelusuri. Bumi ini sudah berusia sekian ratus juta tahun silam. Dan tidak pernah ada kerusakan, walaupun ketika ada batu meteor yang jatuh. Sehingga sebenarnya kalau diceritakan ya, kalau nanti katanya kalau sudah sampai hari kerusakan, hari penghancuran, istilahnya ada banyak gempa bumi, terus ada gunung meletus. Ini kalau kita pakai nalar sehat kan, kok Tuhan kakean polah gitu loh. Padahal kalau memang dia benar-benar Tuhan semesta untuk membunuh atau menghancurkan makhluk di muka bumi ini tidak perlu meletuskan gunung, tidak perlu dia membuat gempa, gampang saja. Matahari itu diperdekat ke bumi aja semuanya sudah mendidih. Atau kalau enggak dijauhkan, beku. Ya. Jadi kalau diceritakan di berbagai ajaran fiksi itu katanya, nanti gunung meletus, kok kakean polah gitu loh. Ya. Sesuatu tidak masuk akal tuh. Padahal kalau kita umpamanya benar-benar ada gempa bumi, ada gunung meletus, ini adalah fenomena alam. Dan itu bukanlah sesuatu penghancuran mahapralaya. Tetapi itu adalah dinamika alam. Gunung meletus itu malah memberikan rezeki loh. Silakan nanti cek ke Gunung Semeru sana. Kalau sedang ada itu lahar dingin itu, rezeki loh. Apalagi ya pasir Semeru tuh mahal tuh di sini. Kalau pasir yang dari laut, dari sungai, di sini kalau di Malang ini ada jenis pasir itu 2. Pasir dari sungai, ada pasir dari Gunung Semeru. Terus ada lagi sebenarnya pasir dari laut, tapi ini jarang dipakai untuk bahan bangunan. Nah, kalau umpamanya pasir yang dari sungai, ini 1 truk itu cuman 800 sampai 1 juta harganya. Sementara kalau pasir dari Semeru, ini harganya 2 juta. Loh, gunung meletus itu malah rezeki kok. Kok dikatakan fenomena aneh-aneh. Karena itu adalah dinamika alam memperbarui diri. Ada siklus tertentu. Ada siklus tertentu. Jadi kalau nanti nunggu hari tertentu tadi, yang ada yang sudah ribuan tahun, jutaan tahun belum bangkit. Terus baru 1-2 hari kok tiba-tiba kiamat bangkit. Nah, protes itu kan juga tidak keadilan alam gitu loh. Jadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal malahan. Sementara yang jelas itu alam selalu memperbarui diri. Contohnya gunung meletus itu kan memperbarui diri. Ada gempa bumi itu juga memperbarui diri. Itu adalah siklus alam, itu dinamika alam. Jadi kalau bagaimana tentang surga tadi? Ya, surga merupakan papan kasampurnaan. Sementara kalau diceritakan ya, digambarkan surga itu katanya tempat orang dapat hadiah bidadari. Ini penipuan double gitu loh. Satu, mereka juga nggak punya surga.
surga milik ajaran Jawa, dan surga itu papan kasampurnan, bukan tempat bordir. Surga itu bukan seperti tempat pelacuran gitu loh. Ini kan merendahkan, double melecehkan budaya kita, budaya leluhur kita. Ada level-levelnya surga 1 sampai 7. Waduh. Level 1 bidadarinya levelnya 42. yang ketujuh aja. Yang level hack level. Kok kayak ini apa? Kok kayak mie setan gitu ya. Mie setan tuh kan level pedasnya level apa? Cabenya 7, cabenya 11. Nah, ini ya itu. Tapi kita tetap tidak ingin bicara tentang ajaran mereka. Ini konteks kita adalah ajaran kita, ajaran leluhur kita. Kita bukan bicara ajaran orang lain. Surga memang milik kita, bukan milik orang lain, bukan milik ajaran dari gurun, bukan milik ajaran dayoh. Surga milik kita. Para pemirsa bisa simak video tentang surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Terus neraka juga milik kita. Di dalam ajaran dayoh juga tidak disebut kata neraka. Nah, para pemirsa juga bisa simak video kita yang berjudul Neraka Jawa. Karena neraka memang juga bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Arab. Di dalam ajaran dayoh juga tidak ada disebut kata neraka. Bidadari juga bahasa kita, bahasa Jawa kuno, bukan bukan milik ajaran dayoh. Kalau di dalam ajaran dayoh adanya jannah, nar, sama al-kawaib. Bukan surga, bukan neraka, juga bukan bidadari. Nah, pengertian surga yang benar menurut ajaran leluhur kita adalah papan kasampurnan. Di sana tidak ada nafsu, sehingga Gunawan Wibisono itu mau masuk nggak bisa masuk kalau belum mampu menyempurnakan raganya, belum mampu menyempurnakan 4 nafsunya. Dan sukma itu tidak berjenis kelamin. Kalau istilahnya Pak Pilih Indrotanoyo tadi, sesuatu yang indrawi. Sesuatu yang indrawi kan tentunya yang punya ragawi. Kalau sukma kan nggak punya indrawi. Kita ini dikatakan laki-laki karena punya kelelakian. Wong Jawa ngarane awake iki diarani lanang mergane duwe planangan. Yeah. Wong wadon diarani wadon mergane duwe pawadonan. Tetapi sukma ini kan tidak punya raga. Ya tentunya tidak punya indrawi, tidak punya jenis kelamin. Sehingga dengan apa yang kita bahas ini mudah-mudahan mampu memberikan penyadaran pada kita semua. Yang salah satunya adalah kita melakukan perlawanan. Jangan tipu bangsa ini dengan surga, neraka, dan bidadari. Jangan gunakan yang bukan milik mereka. Jangan gunakan milik kita hanya untuk menipu bangsa ini, untuk menipu saudara-saudara kita. Sehingga kalau di dalam video kita yang berjudul Surga milik orang Jawa bukan milik orang Arab, ini ada pemirsa yang nampaknya ini dia meyakini ajaran dayoh. Dia sampai komentar, oh kalau tahu begini saya nggak akan lagi pakai istilah surga, saya mau pakai istilah jannah. Lu silakan, itu yang kita inginkan malahan. Gitu loh. Sendiri. Silakan pakai istilah Anda sendiri. Jangan pakai istilah milik orang lain, apalagi sudah pinjem terus disalahartikan lagi, terus digunakan menipu lagi. Ini kan istilahnya penipuan berganda. Kalau mereka komentar, mulai saat ini saya nggak akan lagi pakai istilah surga, saya akan pakai istilah jannah. Lo silakan, itu yang kita inginkan malahan. Jangan pakai milik kami untuk menipu bangsa kami. Apalagi bangsa kami yang nun sewu, mohon maaf, kopine kurang kental, lungone kurang adoh, meleke kurang bengi, kuatannya kurang akeh gitu loh. Sehingga mudah ditipu dengan surga, neraka, dan bidadari.
Padahal mereka nggak punya dan itu milik kita. Jadi milik kita digunakan mereka untuk menipu kita gitu. Lah langkah bodohnya kita ini kalau yang tertipu gitu. Jadi kalau pertanyaannya Mas Anton tadi, apakah surga itu merupakan tempat atau merupakan alam? Ya, kata Jawa kuno adalah loka. Loka ini ya bisa dikatakan situasi dan kondisi. Sehingga kalau ada yang mengatakan oh swarga dunyo, ya bisa jadi karena itu memang situasi dan kondisi. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan ini, silakan. Yang dari Bojonegoro, monggo Mas Hadi Utomo atau Pak Praitno mau ditanyakan. Yang muda, perjuangan tidak ada artinya tanpa ada generasi muda. Gimana Mas Indra, silakan. Nggih. Neraka di Jawa niku seperti apa, Romo? Oh nggih, Versi orang Jawa. versi orang Jawa. Nggih, versi orang Jawa. Nggih, terima kasih Mas Rendra nggih. Nah, monggo silakan Pak Hadi Utomo. Monggo silakan. Rahayu Romo. Rahayu. Yang saya mau tanyakan itu nanti di sana itu kayak mendapat bidadari itu, kalau laki-laki kan dapat bidadari Romo, gitu kan. Kalau yang wanita itu dapat apa gitu loh Romo. Oh, nggak. Nggih. Nggih, terima kasih Nggih, Mas sampun. Hadi Utomo. Nggih, Pak Mulyani silakan mau tanya. Oh, Pak Prait, nah monggo. Wah, nggih. Pak pilih lagi mau nambahi. Nah, monggo. Monggo. Di alam yang nanti akan kita alami, Romo, Nggih. setelah kehidupan ini, Nggih. terkadang kan sesuatu yang kita ingat-ingat, Nggih. itu aja kadang tidak ingat. Nggih. Kalau tanya kita nanti pulang, orang-orang Dayoh itu menjanjikan surga dan neraka, Nggih. itu kan masih janji. Nggih. Sedangkan leluhur kita menjanjikan yang muksa, Nggih. sesuatu yang bersifat pasti. Nggih. Saya saja generasi yang kelahiran tahun 78 ini masih menyaksikan orang yang mukso, nyata itu. Nyata. Nggih. Salah satu kakek saya. Nggih. Itu nyata, kejadian nyata karena beliau mau pamitan, namanya Kromo Dimejo, bisa dicek desanya Bandungan. Sekarang juga Punden. Nggih. Beliau bisa dicek, dia mau pulang, dikumpulkan murid-muridnya, siswa-siswanya, jika nyekseni jam sakmene aku berangkat, dan itu fakta nyata. Nah, di ajaran Dayoh, sedangkan janji yang tidak pasti, kenapa harus kita yakini? Mari kita kembali ke ajaran leluhur kita, mencerna sesuatu yang tinemu nalar. Wong lagine neng jero weteng ae awak dhewe ora eling nyaduk ping pira nyikut ping pira. Apa neh besok mulih kok eling ning donya kok ya kebacut. Wong lagi kena stroke ning gone pikiran memorine ilang wae wis ora eling. Lah mbah-mbahe ngajari kita awakmu turu ora ngipi kuwi wis becik. Lah saiki ya semono kok. Lah kowe ora ngipi ora nglindur mergo tumindak mesti romong lah ya ora keselen ora neko-neko to. Lah niku mungkin tambahan agar generasi saya ke bawah atau yang di atas saya kendel bali mulih neng bumi pertiwi dengan Nusantara. Ojo goleki janji-janji sing ora pasti. Ketinggalan namung nambah ngoten mawon Romo. Terima kasih Pak Bilih Nurtanoyo. Ini pada Mas Rendra, ini anak muda yang luar biasa. Karena perjuangan apapun tidak ada artinya tanpa ada generasi muda, tanpa ada regenerasi. Pertanyaannya, neraka Jawa itu yang bagaimana? Ya nanti Mas Rendra atau para pemirsa bisa simak khusus ya di video kita yang berjudul Neraka Jawa. Nah ini sekilas kita jawab, bahasanya neraka itu memang bahasa Jawa kuno. Neraka itu dari kata ner dan raka.
ner itu adalah tujuan, keinginan. Raka itu adalah kakak atau sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau seseorang itu memiliki tujuan, memiliki keinginan yang berlebihan, itu adalah neraka. Karena dia akan tersiksa oleh dirinya sendiri. Tersiksa ketika dia masih hidup, bahkan juga tersiksa ketika dia sudah meninggalkan raganya. Tapi tetap akan terjadi kemelekatan. Karena apa yang dia inginkan tadi sangat berlebihan sampai mengikat pikirannya. Sehingga supaya kita tidak tersiksa oleh neraka, ya tentunya kita harus mampu mengendalikan 4 nafsu kita, 4 keinginan kita. Sehingga untuk masuk surga seperti tadi yang saya sampaikan Prabu Gunawan Wibisono, ini harus mampu menyampurnani keinginan tadi, 4 nafsunya tadi. Nafsu Lodro, Angkara, Soekardo, Nimpuno. Yang sudah kalau dialih bahasakan oleh Ronggo Warsito menjadi Aluamah, Amarah, Supiyah, Mutmainah. Ini kan alih bahasa dari Ronggo Warsito. Ilmu ini asli ilmu Jawa. Yang di Serat Makutharama dengan istilah Lodro, Angkara, Soekardo, Nimpuno. Sepanjang kita belum mampu menyempurnakan 4 anasir alam tadi, ya tentunya kita kan masih terbelenggu di neraka. Ner itu tujuan, keinginan. Raka sesuatu yang berlebihan. Nah, ini juga terkait yang ditanyakan oleh Pak Pilih Indrotanoyo tadi. Sesuatu yang dijanjikan oleh ajaran Dayo. Kenapa sih kita kok mempercayai itu? Padahal itu hanya janji-janji yang tidak mungkin terbukti. Kenapa kita katakan tidak mungkin terbukti? Wong mereka memang nggak punya. Tadi saya gambarkan, saya menjanjikan pesawat terbang. Loh, saya nggak punya pesawat terbang kok. Mereka menjanjikan surga, wong mereka nggak punya surga. Mereka menjanjikan bidadari, mereka nggak punya bidadari. Ya tentunya tidak akan terbukti, wong mereka nggak punya gitu loh. Kenapa kok kita percaya? Memang kebodohan kita. Kenapa bangsa ini bodoh? Karena memang sudah dicekoi oleh dogma. Suatu bangsa yang mabuk dogma itu pasti akan nalarnya lemah. Sehingga dengan cara kita inilah kita ingin melakukan memberikan pencerahan supaya bangsa ini tidak terus-menerus menjadi bodoh. Dan juga kita memberikan perlawanan. Silakan Anda menyebarkan ajaran Anda, tetapi jangan menipu bangsa ini dengan milik kami sendiri. Jangan Anda menjanjikan sesuatu yaitu memang milik kami gitu loh. Anda menjanjikan sesuatu yang Anda tidak punya, Anda menjanjikan yang milik kami, tapi Anda plesetkan, Anda dipelintir artinya, yang malah menjadikan rendah. Surga yang merupakan papan kasampurnaan diplesetkan, dipelintir menjadi seperti tempat bordir, menjadi pemuas nafsu. Dayoh menjanjikan tentang bidadari. Tapi diplesetkan yang bidadari semestinya itu adalah sesuatu wanita yang anggun, yang merbawani, yang bermartabat, yang santun, yang terhormat. Tapi diplesetkan menjadi sesuatu yang berkarakteristik seksual dan sensual. Kalau pertanyaannya
Mas Hadi Utomo. Ini sebenarnya sama ke Pak Indro tadi, sebenarnya pertanyaan itu tidak ke kita, pertanyaannya ke mereka gitu loh. Loh, yang menjanjikan itu kan mereka gitu loh. Kalau perempuan itu dapat apa, kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuannya dapat apa gitu loh. Yang menjanjikan kan mereka dengan cara menipu kan. Wong mereka nggak punya bidadari kok menjanjikan bidadari gitu loh. Nah ini saya sempat ini apa guyonan sama teman-teman. Kalau laki-laki dapat bidadari katanya 40, katanya 72. Terus kalau perempuan dapat bidadara gitu. Aduh rak kasihan gitu loh. Ledeh gitu. Memang kalau ya kita batasi lah, kita tidak ingin membicarakan ajaran mereka ya, karena ya ajaran mereka memang seperti itu gitu, kita nggak perlu membahasnya. Ini kan memang ajaran mereka kan sangat ketimpangan gitu loh, sangat maskulin sekali gitu. Berani terang-terangan gitu, kayak orang Jawa itu terang-terangan. Berani. Ya, mereka kan sangat maskulin sekali ajarannya. Nah, bagaimana kalau di dalam ajaran Jawa? Di ajaran Jawa kan tadi kalau kita masuk surga kan papan kan sampurna. Di situ tidak bicara laki-laki dan tidak bicara perempuan. Bahkan kita bisa masuk surga saja setelah bisa menyempurnakan empat saudara kita, empat nafsu kita gitu. Di sana tidak akan lagi bicara laki-laki dan perempuan. Dan kita akan menjadi dep itu sinar yang manunggal dengan yang Sang Maha Hidup. Kita kembali sehingga kita tidak harus menunggu menjadi demite kuburan gitu loh. Entah kapan gitu loh. Saben jemaah mulai. Ajaran leluhur kita, ajaran kita tidak dharma gandul, tidak dharma yang menggantung di tengah-tengah, nggak ada endingnya seperti itu. Sehingga untuk menuju ke sana, leluhur kita mengajarkan kita bagaimana berlatih semasa hidup kita dengan apa itu ajaran nglakoni mati sakjroning urip. Kita juga diajarkan bagaimana kita puasa untuk menyeimbangkan 4 anasir alam supaya nantinya kita mampu menyempurnakan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Sehingga kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang bicara tentang berbau seksual dan sensual. Karena kalau kita mau jujur, orang yang hanya berbicara tentang makan, ya, setelah itu kita hanya berbicara tentang seksual, ini kan, mohon maaf kok kita ini rendah banget gitu, seperti, mohon maaf seperti hewan gitu. Hewan itu kan selalu bicaranya tentang makan dan seksual. Sementara kita ini kan bukan hewan, atau taruhlah kita ini hewan yang berakal lah gitulah. Sehingga leluhur kita mengajarkan apa? Kita harus puasa untuk mengendalikan dan mengontrol 4 anasir alam dalam tubuh kita. Kita harus belajar tentang lakoni mati sakjroning urip supaya nanti kita menjadi terlatih untuk kembali. Terus kita juga diajari bahasanya kalau bahasa leluhur kita kan gini, le ojo kakean turu, soalnya besok bakal dikit turu selawase. Le ojo kakean mangan. Karena kalau kita terlalu banyak makan, apalagi makan itu yang berbau nitrogen, kita akan sulit untuk mengontrol anasir api dalam tubuh kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini menyadarkan saudara-saudara kita gitu. Jangan mau terus-menerus kita ditipu dengan surga, neraka, dan bidadari. Itu milik kita.
Jangan mau diiming-imingi gitu loh. Sudah diiming-imingi, yang iming-imingi nggak punya, terus isinya dirubah lagi. Surga papan kasampurnan diceritakan seperti bak bordir. Neraka dicerita yang sebenarnya adalah bagaimana kita harus mengendalikan tujuan kita supaya tidak berlebihan. Tapi di sana kita digambarkan sesuatu yang penyiksaan ragawi. Karena kalau kita ini sudah meninggal, tentunya kan kita tidak lagi ragawi. Tetapi jiwa kita ini masih punya pikiran. Nah, masih punya pemikiran. Bagaimana supaya sukma sejati kita ini tidak terjadi kemelekatan. Kemelekatan pada duniawi kita. Kemelekatan pada ragawi kita. Kalau sampai sukma sejati kita itu masih ada kemelekatan terhadap ragawi, terhadap duniawi kita, ya tentunya ini ya mohon maaf ya bisa-bisa kita benar-benar jadi demiti kuburan, kita akan bergelapa menjadi penghuni pohon-pohon besar karena kemelekatan pada ragawi. Yang seharusnya kita melanjutkan perjalanan kemana? Manunggal mring Gusti, menenggaling kawula Gusti. Kita kembali ke sana, bukan kemelekatan, supaya kita tidak menjadi penghuni kuburan. Ada lagi yang mau ditambahkan ini, Pak Pilih. Cukup, Pak Mulyani, sampun. Apa udah misalnya sudah ada kesadaran tidak mau jadi penghuni kuburan? Balik waras. Balik waras. Ya selama ini memang bangsa ini apa ya, misalnya disindir oleh Didi Kempot. Sri Minggat pamit itu kutrasi kok nganti 500 tahun gak mulih-mulih. Dan inilah eranya kita kembali ke ajaran leluhur, supaya kita tidak terjebak pada kemelekatan indera ragawi kita, yang nantinya kita menjadi ini benar-benar kemelekatan pada ragawi kita menjadi penghuni kuburan, kita menjadi misalnya penghuni sesuatu alam antoro, bukan kita kembali. Sekarang fakta yang seperti dikatakan Pak Pilih Indratanoyo tadi coba kita cermati dalam masyarakat kita. Ketika seseorang mau meninggal, kalau kita bicara dalam jalur kita kan moksa. Moksa ini adalah ilmu mengurai materi. Nah, moksa ini ada moksa independen karena kemampuan keilmuannya yang tinggi. Ada yang moksa dibantu. Apa yang dimaksud dengan moksa independen? Karena kemampuan keilmuannya sendiri. Dalam tubuh manusia ada anasir tanah, api, air, dan udara. Sehingga walaupun kita ini habis kehujanan, basah kuyup, kita nggak perlu ganti baju pun tetap nanti akan kering. Karena memang dalam tubuh kita ada api. Nah, orang yang berilmu tinggi ini mampu memunculkan api dalam tubuhnya untuk mengurai materi dalam ragawinya. Sehingga yang moksa ini adalah sesuatu yang disengaja karena keilmuannya, bukan mati misterius. Ragawinya disempurnakan. Tetapi sukma sejatinya itu kan masih bisa komunikasi dengan keluarganya, sehingga dia sebelum berangkat dia pamitan yang ceritanya Pak Pilih Indratanoyo tadi. Nah, setelah moksa pun dia masih bisa komunikasi dengan keturunannya. Ini yang disebut dengan moksa independen atau moksa pribadi. Nah, bagaimana dengan moksa dibantu oleh yang hidup? Karena ilmunya tidak begitu tinggi, tetapi ragawi tetap juga harus disempurnakan. Yang membantu siapa? Keturunannya. Dengan cara apa? Dibesmi, kalau dalam bahasa Jawa. Di ngaben, kalau menurut istilah Bali, atau dikremasi.
Ini kan ilmu mengurai materi. Yang api kembali ke api, yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang udara kembali ke udara. Ini moksa. Jadi apakah ini yang janji yang dijanjikan leluhur kita ini bukan janji, ini adalah ajaran, ini adalah konsep. Jadi bukan leluhur kita menjanjikan moksa, tidak. Moksa itu kan kalau janji itu kan sesuatu yang Belum pasti ya, Romo, ya. belum pasti gitu. Tapi kalau leluhur kita Konsep ini ajaran yang pasti gitu. Dalam artian apa? Secara nalar kita bisa kok menjalani itu. Kita bisa kok moksa. Tergantung kemampuan kita. Kalau kita memang kemampuannya hebat ya kita moksa sendiri. Tapi kalau kemampuan kita terbatas karena memang manusia serba keterbatasan, moksa dibantu oleh yang hidup. Ini kan sesuatu yang pasti. Bagaimana tentang ilmu mengurai materi? Bukan sesuatu yang dijanjikan yang belum jelas. Ya. Nah, di sisi lain, coba kalau kita cermati di masyarakat, ketika orang mau meninggal dunia, apakah dia bercerita ketemu makhluk lain? Kita tidak perlu menyebut nama entitas lain dalam ajaran Dayo loh ya. Karena kalau menurut ajaran Dayo katanya orang meninggal itu kan ketemu oleh entitas lain gitu ya. Ini tidak ada diri sendiri Romo ya. Ya. Orang Jawa ini. Nah kalau di dalam ajaran leluhur kita, orang yang mau meninggal itu tentunya dia akan kembali. Kemana? Kembali ke asalnya. Sehingga ketika orang yang mau meninggal itu biasanya dia cerita. Mamanya yang meninggal duluan itu istrinya gitu ya. Dia cerita ke cucunya, "Lendo, mbahmu putri wis mapak aku." Itu suatu tanda gitu Romo ya. Iya. Coba cermati bener nggak kata-kata saya? Iya. Di masyarakat kan seperti itu. Iya, biasanya suaminya pulang dulu, istrinya nyusul, "Namu sudah mulai ini." Nah, atau kadang-kadang seorang anak ya yang ditinggal mamanya orang tuanya gitu ya, dia cerita, "Ibuku kok nganu ya nyeluk aku ya." Nah, seperti itu. Atau mbah nyeluk aku. Ini penggambaran apa? Inilah kita diajarkan untuk kembali. Kembali kemana? Ke asal kita. Ketika bicara suami istri tadi, ya dia kembali ke asalnya. Itulah cinta, itulah tresno. Kalau yang memanggil tumbanya, kita memang berasal dari mbah kita. Gitu loh. Tidak ada entitas lain yang mau mencabut nyawa kita. Gitu. Ya. Itu kan entitas lain menurut ajaran Dayo dan kita tidak mau bicara itu. Sementara faktanya tidak ada satupun orang yang mau meninggal itu cerita katanya dia ketemu entitas lain tadi, sesuatu tadi. Pasti dia cerita mamanya mana mbah buyut kita Mbah Lanang, dia cerita, "Manele kok mbahmu buyut putri kok wis ngenteni aku, wis celuk-celuk, berarti aku wis dilongkas wayahe mulih." Cobi nun sewu Pak Mulyani yang usianya jauh di atas kita, itu pernahkah Pak Mulyani dengar ya selama hidupnya itu orang cerita mau meninggal tuh ditemui oleh istilah entitas lain, bukan? Benar nate nggih. Ya paling penting yang ada cerita kan itu hanya Mbah Putri. Oh, di Papak Mbah Putri. Damel mik Mbak, biasane dimirengke pemirsa. Cobi biasanya niku nggih di Papak Mbah Putri, lek Mbah Kakung. Kadang nggih Mbah Kakung niku nek Mbah Putri ini di Papak Mbah Kakung. Rata-rata ngoten. Nggih, itu yang sering terjadi di masyarakat kita nggih. Kadang-kadang nggih tiyang sepahe. Yang sepahe. Jadi enggak ada cerita orang mati katanya ditemui malaikat itu enggak pernah ya. Enggak pernah. Enggak pernah ada cerita seperti itu gitu. Entitas lain tidak mungkin datang. Terima kasih Pak Mulyani, ini kesaksian. Jadi selama Pak Mulyani hidup sekarang usia 57 tahun itu enggak pernah mendengarkan cerita orang mati itu ditemui entitas lain. Yang sering biasanya itu tadi ya,
dijemput mbahmu putri, kalau yang mbah lanang gitu nggih. Nah, ini sesuatu yang real dan nyata. Karena memang ajaran Jawa itu ada dasar tinu mengenalaran kasunyatan. Kalau dalam bahasa anak muda yaitu apa? High logis dan realistis. Ternyata luar biasa ajaran leluhur kita ini. Tidak bicara janji fata morgana. Dan ternyata surga, neraka, dan bidadari itu milik kita. Tapi selama ini dipinjem ajaran Dayoh untuk menipu kita. Dengan cara diplesetke maknanya. Sehingga kalau ada yang fanatik ajaran Dayoh merasa tersinggung, ya mohon maaf, kita tidak bertujuan menyinggung, tetapi inilah milik kita. Silahkan Anda bicara ajaran Anda dengan dasar ajaran Anda sendiri, jangan pakai milik kita gitu. Toh selama ini kan kita juga tidak memakai ajaran mereka gitu loh untuk menipu bangsa mereka gitu loh. Kenapa kok mereka menipu bangsa kita dengan sesuatu yang milik kita ini? Ayo kita bicara disiplin gitu loh. Kita selama ini tidak pernah menyerang mereka. Kita selama ini tidak memakai milik mereka untuk menipu bangsa mereka. Kenapa mereka memakai milik kita untuk menipu bangsa kita gitu. Di sisi lain, mudah-mudahan bangsa ini semakin tercerahkan. Jangan terus-menerus kita dibodohi. Dan kita begitu patuh untuk menjadi budak bangsa lain. Ini sebelum ditutup ada lagi mau disampaikan ini? Oke. Pak Adi cukup? Ya. Yang muda, sesungguhnya Mas Indra? Sambun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita dengan tema jangan tipu bangsa ini dengan surga, neraka, dan bidadari. Di sisi lain kita juga ingin memberikan penjelasan, pencerahan, pembahasan, karena ada juga beberapa teman kita sesama pejuang budaya Nusantara ini yang tidak paham kalau ternyata surga, neraka, bidadari itu milik kita gitu loh. Kadang-kadang mereka berpikiran ini katanya milik ajaran Dayoh. Tidak, ajaran Dayoh tidak punya itu. Sehingga kalau di Facebook saya kemarin saya baca miliknya Mas teman kita lah ini menulis ya. Dari tulisannya tadi nampak sekali dia belum paham kalau surga, neraka, dan bidadari itu milik kita, dianggapnya milik ajaran Dayoh. Terus akhirnya ikut-ikutan memperspektifkan negatif gitu loh. Nah, kita jangan ikut-ikutan kita untuk memperspektifkan negatif dari milik kita sendiri. Harus kita kembalikan makna surga yang sebenarnya, neraka yang sebenarnya, dan bidadari yang sebenarnya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.